warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali di episode ini untuk catatan kepiling akhir zamannya. Iya. Saya mohon izin untuk langsung membacakan Rabu. Iya, silakan. Kamis Pahing 02 September 2004 jam 01.20 guru gaib datang memberi pelajaran lagi. Sakwijining dina manungsa ora bakal selamat saka takdire, yaitu saking Gusti ingkang Maha Agung. Setelah itu berpamitan pergi. Mohon dijelaskan Sang Prabu, silahkan. Jadi pada suatu hari Iya. manusia tidak akan selamat dari takdirnya, yaitu dari Gusti yang Maha Agung. Kalau manusia itu diberi ketetapan, itu kan ketetapan ini kan sesuatu yang memang sudah ditetapkan. Iya. Jadi mau menghindar apapun, Iya. kalau sudah ditetapkan atas perbuatan manusia ketika di alam dunia sudah ditetapkan bahwa dia akan mengalami siksa, akan mengalami kesusahan di alam sana, itu tidak akan bisa selamat. Kita berupaya apapun, mau menyogok pun, ya, seperti di alam dunia bisa dibeli gitu loh. Di sana tidak akan. Jadi tidak, takdirnya yaitu dari Allah Gusti ingkang Maha Agung, itu Allah yang Maha Besar gitu loh. Tidak akan bisa selamat. Kalau sudah ditetapkan bahwa kita itu melakukan kesalahan ketika di alam dunia, kalau sudah ditetapkan bersalah, ya akan mengalami siksa, akan mengalami perbuatan-perbuatan kita yang di alam dunia harus ditebus di sana gitu loh. Seperti itu. Kalau di dunia kita bisa dengan berbagai cara ya. Cara bisa dibeli dengan tapi kalau di sana kekuasaan tidak. ya. Kalau di sana, kalau makhluk golongan malaikat penyiksa tidak bisa disuap karena dia tidak doyan duit. Iya. Seandainya orang tahanan semua yang kita, misalnya di dunia kita masuk tahanan, terus mereka yang jaga macan, kita sogok uang nggak mau, maunya daging karena memang sudah bukan makanannya. Karena sesama manusia, maka dengan uang semua bisa dibeli, diselesaikan. Yang salah bisa dibuat benar, baik, kan? benar, yang benar bisa dibuat salah. Iya, betul sekali. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Jumat Pon malam Sabtu Wage 3 September 2004 jam 22.00 guru gaib datang memberi pelajaran kembali. Duh Gusti ingkang Maha Agung, mboten wonten ing jagat raya punika ngatur makhlukipun kejawi Gusti ingkang nyiptakaken jagat. Bisa dijelaskan Sang Prabu untuk arti dari bahasa ini? Silakan Sang Prabu. Ya. Jadi artinya itu kalau diterjemahkan ya dengan bahasa Indonesia, duh Gusti, ya Tuhan, ya Allah yang Maha Besar, yang Maha Agung, boten wonten ing jagat raya punika, tidak ada di jagat raya ini yang mengatur makhluknya, kecuali kejawi Gusti ingkang nyiptaken, kecuali Tuhan yang menciptakan jagat, yang menciptakan semesta ini gitu. Jadi artinya seperti itu. Jadi bahwa tidak ada satupun yang ada di semesta ini atau di dunia ini tidak ada yang menciptakan, pasti ada yang menciptakan. Justru yang menciptakan itulah yang tidak kelihatan oleh kita, yang gaib, yang maha gaib. Tuh. Makanya kita harus percaya dengan adanya gaib, karena yang menciptakan semesta ini, menciptakan matahari, bulan, bintang, dan seluruh itu tidak kelihatan gitu loh. Kita harus percaya, kita diuji supaya kita yang bisa kelihatan aja yang harus kita percaya.
percaya. Padahal ada yang justru kita ini yang kelihatan nyata sekarang, besok kita tidak ada, kembali menjadi tidak ada. Tidak adanya bukan kita ini adalah berpindah alam. Yang semula kita di sini besok akan tidak ada, dan dunia pun besok tidak ada gitu. Terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Kita masuk ke catatan berikutnya. Selasa Pahing malam, Rabu Pon tanggal 7 September 2004 jam 23:23, guru gaib datang kembali memberi pelajaran. Ora bakal lali bejane wong sing ngelali, lalu berpamitan pergi. Mau dijelaskan Sang Prabu? Iya, artinya kan begini. Jadi orang bakal lali tidak akan lupa, yang beruntung orang yang berusaha melupakan. Iya. Jadi ketika kita melupakan itu dalam arti begini, kita tidak terperosok dengan gurauan dunia gitu loh. Jadi orang bakal lali tidak akan lupa, yang beruntung orang yang mau melupakan. Melupakan itu kan bahasanya kan orang bakal lali. Jadi tidak akan lupa. Yang beruntung orang yang melupakan. Jadi dengan silaunya duniawi itu kadang-kadang kita lupa diri gitu loh. Bahwa seolah-olah kita hidup di dunia itu mau selamanya atau 1000 tahun lagi gitu loh. Maksudnya seperti itu gitu loh. Sangat mendalam sekali nasihat-nasihat di pepilih akhir zaman kita, membuat kolbu kita bergetar, dan saya merasakan itu juga. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Rabu Pon malam Kamis Wage tanggal 08 September 2004 jam 23.40, guru gaib memberi pelajaran. Bangsa menungso podolali adate. Mohon dijelaskan Sang Prabu. Iya. Jadi artinya ini penjelasannya adalah bangsa manusia. Jadi kaum sekelompok manusia pada lali adatnya, pada lupa kebiasaannya. Adatnya itu kan adatnya tuh kita turun tuh apa sih tujuannya? Untuk pulang jalan kembali gitu loh. Nah ketika kita disibukkan dunia, kita kan lupa gitu loh. Jadi seolah-olah itu dunia menjadi tujuan kita, padahal kita itu pasti kembali gitu. Jadi adatnya, adat kebiasaannya, kita hidup di dunia itu hanya sebentar sehingga untuk meneruskan perjalanan di alam kubur sampai di akhirat. Ketika di dunia terjebak dengan tipuan dunia, dengan gurauan belaka, padahal itu fata morgana, kita lupa gitu loh. Jadi adatnya itu hilang, yang seharusnya kita masih menempuh perjalanan lagi. Karena kesempatan di dunia inilah kita mencari bekal jalan kembali, bukan harta gitu. Seperti apa yang disampaikan adalah keimanan, perilaku baik sesuai dengan diperintahkan tuntunan agama. Itu adalah sebenar-benarnya tuntunan gitu loh. Karena tuntunan itu adalah perintah Allah yang dilaksanakan, diturunkan dan diutus masing-masing utusan untuk diajarkan kepada umatnya gitu loh. Seperti itu. Sebenarnya ini juga saya merasakan secepatnya lah kita sadar diri, kan gitu ya. Secepatnya lah kita mengkoreksi diri apa tujuan kita, karena kita masih diberikan kesempatan untuk merubah itu semua dalam yang ada pada diri kita. Ketika kita memang memahami tentang sejatinya kita, tujuan kita, paling tidak kesadaran diri itu tumbuh untuk mencari jalan keselamatan dunia menuju akhirat, begitu ya Sang Prabu ya. Saya jujur ketika membaca ini di kolbu merasa getaran yang sangat hebat, dan di badan juga merinding semua, karena ini adalah pesan yang buat kita ini itu merupakan sebuah kasih sayang Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Diingatkan lagi
melalui makhluknya dari golongan malaikat yang diberikan kepada hamba, istilahnya makhluk dari golongan manusia sesuai dengan kehendak Allah Sang Maha Pencipta. Kita lanjut kembali kepada catatan berikutnya, Sang Prabu. Jumat Kliwon malam Sabtu Legi 10 September 2004 jam 23.08, guru gaib datang kembali dan memberi pelajaran. Ora lali laline wong eling lan waspodo. Mohon dijelaskan Sang Prabu. Maksud dari penjelasan itu adalah ora lali laline wong eling tan waspodo. Artinya tidak lupa, lupanya orang yang selalu ingat dan waspada tentang kehidupannya itu, seperti itu. Jadi kita di dunia itu adalah orang yang selalu ingat. Ingat itu adalah ingat akan diri kita bahwa kita ada itu atas kehendak Allah, gitu loh. Nah, kita diciptakan di alam dunia, ada di alam, dan selalu waspada, selalu berhati-hati. Nah, itulah yang orang itu yang akan selamat, gitu loh. Begitu Pak Agus. Sangat mendalam sekali. Kita teruskan lagi. Tanggal yang sama pada jam 23.50 beliau datang kembali memberi pelajaran. Menungso sing selamat, menungso sing ngerteni prilakune. Saya mohon dijelaskan. You got a message from Selam Siata. Jadi jelas bahwa ini sudah digarisbawahi bahwa manusia yang selamat, manusia yang mengerti perilakunya, itu pasti. Jadi dia memahami perilakunya. Perilaku dalam kehidupannya itu adalah sesuai dengan tuntunan agama, gitu loh. Sesuai dengan. Jadi dia akan selamat, gitu loh. Makanya di sini dijelaskan orang yang selamat adalah orang yang mengerti perilakunya, gitu. Udah sangat jelas nih penjelasan dari Sang Prabu. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Sabtu Legi malam Minggu Pahing tanggal 11 September 2004 jam 23.55 beliau guru gaib datang kembali memberi pelajaran. Lantan waspodo kuwi ngerti sak durunge winarah. Di sini Sang Prabu bisa menjelaskan kembali. Iya. Maksud orang yang waspada itu mengerti sebelum terjadi. Orang yang selalu waspada itu orang yang mengerti sebelum terjadi. Itu. Jadi di sini kan pepiling akhir zaman harus mengintrospeksi diri, ya. Ini bahwa kita hidup di akhir zaman. Jadi waspada itu kita harus berhati-hati, waspada. Elingono, eling, mengerti. Jadi mengerti itu sebelum terjadi. Dan kejadian besok itu pasti, gitu loh ya. Ini kita bicara dalam arti besar, dalam arti kecil, bahwa kehidupan kita, apakah kehidupan kita itu kita kan tidak pernah tahu. Ada orang yang usia muda meninggalkan alam dunia, ada yang pertengahan, ada yang tua. Tapi kita tidak tahu umur kita sendiri. Tapi kalau kita selalu mewaspadai tentang arti hidup yang sesungguhnya, harus waspada, harus berbuat baik sesuai dengan tuntunan agama. Itu namanya artinya kita waspada sebelum terjadi, sebelum kita ajal menjemput, gitu loh. Itu kan selalu waspada ya. Itu dalam arti kecil. Ini kalau bicara pepiling akhir kiamat besar kan besok. Jangan bisa besok, sekarang aja. Yang kecil dulu harus kita jalankan. Betul. Gitu loh. Kita melanjutkan catatan pepiling akhir zaman ini kembali. Minggu malam Senin Pon 12 September 2004 jam 22.50
beliau datang kembali dan memberi pelajaran. Marang ngelenggono wong eling tan waspodo. Itu artinya gimana? Iya. Sang Prabu? Jadi artinya kepasrahan kita bahwa hal itu pasti akan terjadi terhadap diri kita masing-masing. Kita masuk ke catatan berikut dan yang terakhir dari catatan pepilih akhir zaman ini. Senin Pon 13 September 2004 jam 00.50 beliau datang dan memberi sumobla cahayaning jlegur kabeh menungso bakal tumpes. Itu pelajaran yang diberikan guru gaib kepada saya. Lalu saya bertanya kepada guru, kapan dunia ini oleh takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dihancurkan? Menurut guru gaib, sampai 3 turunan. Tentang kepastiannya ada di tangan Sang Maha Kuasa. Pelajaran ini berakhir bertepatan dengan Isra Mi'raj 27 Rajab 1425 Hijriah. Ini mohon dijelaskan, ini sangat membuat kolbu kita begitu keras untuk getarannya. Sang Prabu bisa menjelaskannya. Silakan Sang Prabu. Iya. Kalau di sini kan sumobla cahayaning jlegur ya. Iya. Jadi sumobla itu Cahaya. cahaya yang terang benderang melesat dari luar angkasa menuju bumi. Iya. Terang benderang lalu menghantam bumi. Leng gitu ya. Setelah meletus terjadi ledakan dahsyat, bukan besar lagi. Seluruh kabeh menungso bakal tumpes. Jadi seluruh penghuni bumi seluruhnya tumpes semua, hilang, musnah gitu. Ya. Sudah cukup jelas, itu yang disebut dengan kiamat kubro. Iya, kan begitu ya. Iya. Sang Prabu, dan ini bertepatan juga dengan selesainya pepilih akhir zaman ini, bertepatan juga dengan Isra Mi'raj 27 Rajab 1425 Hijriah, dan ini sangatlah buat kita sebagai nasihat kepada diri kita pribadi-pribadi masing-masing untuk kesadaran diri kita, bersegeralah kita kembali kepada jalan Allah dan mencari keselamatan yang sebenar-benarnya, karena hidup ini bukan di dunia saja, kita masih punya tujuan kelak nanti. Begitu ya, Iya. Prabu ya. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat mendalam dan sangat kuat, istilahnya bagai pedang yang menghantam kolbu kita di pesan-pesan pepilih akhir zaman yang dibawa oleh malaikat utusan Allah. Saya sudahi episode ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi